8.30 langsung dimulai aja ya. Yang nggak puasa boleh langsung diminum satsukinya separuh dulu ya. Setelah itu baru dispray, setelah kita tes ya. Ya. Bendang puasa ya? Puasa. Saya seperti itu. Disemprot kayak tadi loh. Ayo tadi. Kayak tadi loh lah. Kayak tadi pagi loh. Kok. Yuk. Satunya? Satunya? Masuk masuk. Kila tangannya lah. Ayo Lim. Salimnya merem mau. Satunya? Mas Salim ayo. Ya. Mana apa? Waduh. Ini berdua ini. Bagus. Oh ya. Bagus. Nek motor nggak guys? Motor. Iya. Dua. Ini biar anu. Aska masih gelap. Ketemu di sini. Kok merem, Mbak? Oh, udah kayak bayi ini disemprot merem. Merem satu ya. Oke. Ya. Udah semua ya? Nanti tes ya. Pagi datangnya. Hah? Pagi telat. Sakit ya? Pas enggak gitu. Banyak. Jam ya, jam jadi. 1 jam. Katanya. Angel, Lis. Angel bukan. Coba masuk. Belum motor ya. Dah. Loh. Kamu kok terlambat? Dulu. Biarin dulu yang satu biar buka sendiri. Biar Biar buka sendiri. Biar jangan dipegang. Biar buka sendiri. Oh, dia bisa bisa Bentar, tempatnya penuh. Kemarin polar. Berapa orang? 2. Ya, bentar ya. Bentar. Goreng yang belum goreng Mbak. Ya, udah. Cek belum disemprot. Kurang maju dulu ya. Iya Kak Poh. Tak gelem dia kok mau ya. Lagi. Oke. Biarin dulu. Iya. Sama papa merem dia. Biarin dulu. Ngundang. Oh, nangis boleh. Biarin buka lihat dulu. Lepas deh nona. Iki rasa bola. Sampai bang telu. Cup.
satunya. Dan sembuh. Ayo. Satunya tak sini aja. Ayo nangkep binatang ya. Iya, nangkep binatang kalau. Ayo. Oh, sayang. Sama tadi. Sayang. Ya bapaknya. Sayang. Ini tangannya tak pegang. Ayo. Dah. Pegang ibu deh. Tunggu, tinggal yang di luar ini enggak dapat tempat ini. Ya, bentar. Bentar tak ambilin kursi aja. Bentar. Enggak, sebentar. Tak ambilkan tempat ya. Bentar, tak carikan kursi dulu. Oke. Udah? Tinggal ini. Waduh. Nah, ini terserah. Es krim dah. Jadi penjaga pintu ini. Nah, Istri saya ikut Nah. jadi rada suwi besok banter. nah. Bukan masalah banternya, berangkat lebih awal. Itu jam berapa itu? Jam 8 kurang itu sudah nyampe. Iya. Hah? Buka pintu itu lupus di sana pasiennya. Dan belum siap-siap. Kalau Mas Lim belum siap nggak akan ngobatin. Jadi harus nunggu persiapan. Nah, kurang hangat lagi. Nah, satunya. Ayo. Buka. Dah. Ya. Ini nanti dilihat di YouTube tayangan ke 500 ya. Jadi 499 kemarin mau saya posting yang hari Sabtu, cuman kok kurang eksklusif. Jadi yang ke 500 ini yang kita bikin eksklusif tayang. Duh, Pak, kok melek, Pak? Siapa suruh melek, Pak? Bukan, titit-titit di timer, Pak, ya. Jadi tayangan ke 500 di YouTube Master Lim. Jadi sudah 500 postingan. Nah, ini kita mau bikin eksklusif. Tayangan ke 500 ini kesaksian dari pasien, baik itu yang baru maupun yang sudah lama, baik itu yang sudah menunjukkan progres, baik itu yang sudah sembuh total. Ya. Dan sudah terbukti orang-orang yang mau berbagi kesembuhannya jauh lebih cepat dibanding yang kesembuhannya diambil sendiri. Dalam arti cuman diam saja tanpa menceritakan apa yang dia alami setelah berobat ke Mas Lim. Ya. Dan ini di luar nalar. Dalam arti ini sekali lagi saya bilang apa? Ini bukan medis, ini bukan magic. Ya. Dan ini adalah kesembuhan dalam berbagi. Semakin banyak diceritakan, semakin cepat proses penyembuhannya. Ya. Di sini kita mau dari yang paling lama dulu ya. Jadi yang sudah mengalami kesembuhan berapa persen, Pak Alim? 100. Waduh, mantap. Ya. Mantap ya. Yang awalnya boleh diceritakan, Pak Alim. Awalnya yang sebelah kiri, katanya dokter itu sudah tidak berfungsi, tinggal yang sebelah kanan. Terus waktu itu kondisi mata sebelah kanan bagaimana? Ya tidak ada hasilnya, diinjek 7 kali itu Mas. Sudah diinjak 7 kali. Terus kalau untuk melihat bagaimana? Masih kabur. Kabur. Ya. Terus apalagi yang waktu itu yang untuk melihat? Sudah itu Mas. Kabur. Iya kabur.
kabur katanya sudut pandangnya hilang. Iya. Ya, jadi gini. Saya ingat betul apa yang dialami Pak Halim 18 Mei 2019 waktu datang di ruangan yang sama seperti ini. Iya. Posisi berdiri di sini, lihat itu bekas pakunya jam dinding ini ya, kalau Iya. mau tahu. Ya. Itu yang kelihatan apa Pak Halim? Bingkai aja. Cuman bingkainya aja. Iya. Jadi angkanya apa jarumnya enggak kelihatan. Nggak kelihatan. Oke. Setelah 30 menit diobati Master Lim, duduk di posisi yang anaknya ini, yang Aska ini ya. Aska namanya. Jadi jarak 3 meter. Itu gimana, Pak? Kelihatan jam 7 lebih 10. Betul. Jam 7 lebih 10 malam. Iya. Ya. Itu hari Sabtu malam jam 7 lebih 10. Kenapa? Karena hari Seninnya mau diinjek yang ke 8. Jadi Senin mau diinjek lagi yang ke 8. Malamnya itu ketemu Master Lim setengah 7 malam. Saya tanya, terus saya obatin. Begitu selesai 30 menit saya tanya, kelihatan nggak angin? Itu jam 7 lebih 10 ya? Iya, jam 7 lebih 10. Yang bisa tahu. Terus apa yang dilakukan Pak Halim? Nggak cuman diam gitu aja, nggak cuman hari demi hari terus ya, rutin minum Satsuki di rumah, spray Master Lim. Iya. Datang ke sini seminggu sekali waktu itu. Iya, seminggu sekali. Tiap Sabtu malam. Iya. Nunggu pulang kerja. Betul ya Cik ya kan? Ini istrinya. Betul. Nah. Setelah datang ke 14 kali, mata sebelah kiri yang di awal dinyatakan sudah tidak berfungsi, Iya. itu mulai kelihatan sinar. Sinar ya. Cerita ke istrinya. Ya, waktu cerita ke istrinya, saya kaget. Lah, memang dari awal enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Iya, saya nggak berfungsi. Tapi enggak cerita, karena apa? Doktrinnya sudah dibilang enggak berfungsi, vonisnya sudah dibilang enggak berfungsi. Iya. Makanya sudah enggak dianggap, Iya. enggak dihiraukan. Iya. Nah, jadi fokusnya ke mata kanan. Kanan. Yang retina pendarahan itu, Iya. yang hanya bisa melihat TV itu hitam putih. Iya. Sama tadi itu lihat jam dinding aja, cuman kelihatan bingkainya aja. Lihat orang aja nggak kelihatan wajahnya. Lihat orang apalagi nggak kelihatan wajahnya ya. Nah setelah itu rutin berobat terus ya, nggak pernah. Pak Halim ini bisa dibilang dalam waktu nanti Mei ini 3 tahun itu absennya cuma 6 kali ya. Nggak seperti pasien-pasien itu ya, enak dikit berhenti ya. Walaupun sekarang sudah menyatakan dirinya sembuh 100%, tapi lihat Bapak Ibu, setiap hari Minggu pasti ketemu. Padahal lucunya ya, ini lucunya ya, sudah sembuh, Pak Halim di rumah malah netes sendiri, jadi 2 kali tetesnya. Iya. Hari apa Pak Halim di rumah? Hari Rebo, dia netes sendiri, hari Minggu tetap ke sini. Iya. Ya, waktu saya tanya ya, Pak Halim, kenapa Pak Halim kan sudah sembuh? Kenapa kok sampai hari ini ya Pak Halim tetap berobat ke Master Lim? Iya. Jawabannya apa? Mencegah Mas. Lebih baik mencegah daripada mengobati lagi. Iya. Nah ini beda dengan paradigma 50.000 pasien Master Lim ya, yang notabene enak sedikit langsung berhenti. Iya. Ya, bahkan ada yang serius glukomanya tekanannya sampai 46, begitu diobatin Master Lim langsung turun ya di bawah 10. Nah, kok tiba-tiba cuma 2 kali sudah berhenti. Begitu ditanya sudah sembuh. Loh, belum ya. Belum. Itu baru tahap awal. Kenapa? Karena kalau kerusakannya lebih besar daripada perbaikannya, otomatis itu akan sakit lagi. Makanya yang betul adalah perbaikannya harus lebih cepat daripada kerusakannya. Ya, itu yang penting. Oke. Setelah itu Pak Halim nggak cuma diam, setelah sembuh, anaknya pun bahkan kesaksian di dalam gereja. Betul ya Pak Halim ya? Jadi diceritakan, papanya sembuh dari retina pendarahan yang sudah habis 100 juta lebih Pak Halim ya? Iya. Dananya sudah habis 100 juta lebih. Ya sekarang kalau ngitungnya ya, tinggal ngitung ya. Iya. Sekali injek berapa? 350.
350 apa paling? 3,5 Iya, juta. 3,5 juta. Waduh, Pak Alim meremehkan uang 3,5 juta dibilang 350. Kecil ya Pak Alim ya? Eh? Besar itu bareng. Besar. Iya. Karena dibelanin sampai apa Pak Alim? Hah? Sampai pinjem ya. Iya. Nah, jadi sampai 100 juta lebih nggak ada hasil, tanya malah dimarahi. Marahnya gimana? Boleh buka mata? Marahinya gimana kalau dimarahin? Setelah kita tanya, dia ngomong, aku lu dokter udah senior ya, udah tahu, nggak usah tanya nih lo. Kita pengen tahu, nggak boleh tanya nih. Dibilang sudah senior. Dia itu sudah nangani orang banyak. Jadi kalau pasien tanya, Nggak boleh tanya. Kenapa? Padahal kita pengen tahu kayak apa ini. Ya, karena juga bingung jawab pertanyaannya yang betul. Ya. Dia ngomongnya memang nggak bisa sembuh, cuma mencegah. Dia ngomong Gitu ya. Dia Makanya jalan saya aja. tuh kepingin Pak Halim tuh kembali ke sana, bilang, "Dok, sembuh dok. Coba tes saya." Berani nggak Pak Halim? Kembali ke sana kita itu apa antrinya itu 1 hari. Bukan, nggak perlu antri. Loh, nggak boleh. Nggak perlu antri, nggak, langsung bilang aja saya mau bicara dengan dokternya bahwa saya sudah menyatakan diri saya sembuh 100%. Yang dulu dokter bilang saya nggak bisa sembuh, sekarang saya sembuh 100%, boleh dicek. Ya, harusnya seperti itu. Tapi aturan sana nggak boleh, Mas, harus ngambil nomor. Harus ngambil nomor. Iya, nggak boleh. Langsung nggak bisa. Enggak, cuman mau ngomong aja, nggak mau periksa kok. Nggak bisa. Iya, kemarin ada orang cuma mau ngasihkan foto aja, apa ya nggak boleh. Antri ya? Antri. Antrinya berapa lama? 1 hari. 1 hari. Jam 10 pagi kita di sana duduk kayak rumah dokter, jaga sampai jam. Jaga rumah ya. Iya, baru kita ngambil nomor. Bayangkan kalau Mas Habis Telim ngambil nomor, saya suruh ngantri gitu gimana? 1 orang 30 menit, kira-kira antriannya sampai seberapa? jangan sampai semalam. Ya Bapak Ibu, ini kesaksian dari Pak Halim yang sudah menyatakan dirinya sembuh 100% dari glukoma dan retina pendarahan. Di sini ada yang lebih istilahnya lebih cepat lagi ya sembuhnya. Siapa namanya? Agus. Ya, Pak Agus waktu datang ke sini bulan 8 ya, pas ulang tahunnya ya. Tanggal 1 bulan 8 tahun 2020. Jadi nanti bulan 8 ini baru 2 tahun. Waktu ke sini pertama kali itu pas ulang tahunnya, pas ngurus SIM ya. Itu lihat YouTube, buka-buka YouTube, tapi nggak nyari pengobatan. Boleh diceritakan apa yang dialami waktu itu? Ya, sebelumnya kan apa bisa kalau ini kan 2 tahunan udah hampir nggak kelihatan. Nah, vonisnya apa waktu itu? Vonisnya yang pertama itu retinanya kan lobang. Retina lobang. Ya terus divonis nggak bisa sembuh. Nggak bisa sembuh. Intinya kata dokternya profesor ngomong banyak istirahat aja. Banyak istirahat. Jangan kena matahari. Jangan kena matahari. Tidur saja. Ya. Bayangkan. Padahal saya kan kerjanya di lapangan. Ya. Saya kan pasti hubungannya kena debu, kena matahari. Mana mungkin tidur terus di rumah. Karena ya apa? aja. Waktu sebelum dikasih nasihat itu dengar katanya ditanya kerjanya apa, betul? Ya. Makanya dicari solusi yang dimana pasti dilanggar. Karena apa? Sudah bingung. Ya. Waktu itu kan sempat ditanya, ini kerjanya apa? Ya. Dijawab apa? Sama istri saya kuli. Kuli. Dijawab kuli. Kuli, Pak. Nah, kalau kuli itu nggak boleh kena matahari, tidur aja, ya otomatis kan pasti dilanggar. Kalau nggak gitu kan nggak kerja, nggak makan. Makanya dibikin sesuatu yang, oh kalau kuli itu nggak boleh kena matahari, nggak boleh kerja berat ya, tidur aja. Supaya apa? Andai kata dilanggar bukan salah saya katanya gitu ya. Makanya dibikin seperti itu apa? Sudah bingung, nggak tahu jawaban apa yang diberi. Ya, kalau Pak Halim istrinya tanya, ini suaminya ini gimana? Dimarahin aja. Saya ini sudah senior ya,
supaya apa? Nggak banyak pertanyaan, makanya diem saja. Iya, makanya dia bilang, ini kan saya bilang tidak bisa sembuh, cuma mencegah. Biar maksudnya yang kanan enggak apa? Yang kiri kan sudah enggak kelihatan. Nanti yang kanan enggak kelihatan sekali bagaimana? Gitu. Tambah dimarahin, ya. Sudah habis 100 juta lebih, perlakuannya seperti itu. Kenapa? Juga bingung jawabnya, daripada nanti dijawab malah salah, akhirnya dimarahin supaya diem. Seperti anak kecil tanya ke orang tuanya bingung, diam kamu. Nah, ya, bener, ya. Anaknya diem, sudah wis gak takok apa-apa. Ya, seperti itu ibaratnya. Nah, kalau Pak Agus pertama kali datang ke sini naik online. Ya. PP berapa? 300.000. Saya tanya, kenapa kok nggak naik mobil? Jawabannya, nggak kelihatan. Loh, ini sakit apa toh? Bilangnya ke saya apa? Katarak. Tahun depannya kan diperiksa lagi, ternyata yang kiri kena katarak. Karena sebenarnya mungkin nggak kena, karena kena tetesan dari yang ini kena. Kiri kanan kan suruh ya, dikasih obat tetes kimia. Akhirnya yang sini kena katarak. Nah, yang kiri. Saya juga ngeyel, masa katarak aja nggak kelihatan? Nggak kelihatan, masa? Saya nggak kelihatan pasiennya, saya ngeyel. Ternyata apa? Retina lobang. Tapi nggak cerita. Ceritanya katarak. Lah untung kok obatnya sama. Kan, lah obatnya keliru gimana? Apa? Lah beda-beda. Vonis dokternya ke kiri pasti tidak sembuh. Jadi harapannya yang kiri, yang katarak ini. Jadi sama dengan Pak Halim. Yang kiri tidak kelihatan, sudah divonis nggak fungsi, makanya berharap ke retina pendarahan bilangnya, nggak bilang kalau yang kiri tidak kelihatan. Kalau Pak Agus, yang kanan, yang lobang ini retina lobang, sudah nggak berharap karena apa? Nggak bisa sembuh. Sudah dibilang nggak bisa sembuh karena fokusnya yang kiri katarak, bilangnya ke saya katarak. Nah, begitu 30 menit pulang dari sini, bisa diceritakan apa yang terjadi? Ya, di jalan sambil tetes ya. Nanti kan berangkatnya kan enggak kelihatan supir grabnya apa kan tahu. Oh, ditunggu ya? Tunggu. Oh, ditunggu sama supir grab. Nah, terus pulang mulai kelihatan plat nomor itu, cuman kan masih belum yakin ya. Maksudnya mungkin apa namanya? Cuma perasaan. Oh, bener enggak tebak gitu mungkin ya. Ternyata supir grabnya ikut nanyain, ikut nebaki. Itu tulisannya bisa baca. Jadi kayak anak kecil baru belajar baca ditebak itu apa gitu ya. Nah, sampai gitu ya. Iya, supir grabnya sampai seperti itu ya. Mungkin ya sedikit nggak percaya gitu ya. Ditungguin cuma 30 menit pulang bisa ini mulai kelihatan. Nah, waktu itu apa yang dirasakan Pak Agus waktu sudah mulai bisa membaca plat nomor atau apa gitu? Ya pertama ya itu, saya sendiri ya saya mungkin masih perasaan. Tapi kok lama-lama ya kelihatan. Meskipun kalau yang jarak jauhnya kan belum jelas. Jarak jauhnya belum. Yang tadinya cuma mungkin semeter itu saya sudah tidak kelihatan. Orangnya kelihatan tapi wajah tidak kelihatan. Mulai nampak. Akhirnya terus rutin waktu itu seminggu sekali juga hari Sabtu ya, di rumah minum Satsuki spray, Sabtu ke sini tetes ya, seperti ini. Ketujuhnya biasanya pakai mobil. Nah, tujuhnya luar biasanya datang ke 7 sudah bawa mobil sendiri. Berarti pengobatan yang ke-6 yang ke-6 selesai, datang ke 7 bawa mobil sendiri. Sampai hari ini bahkan naik motor malahan. Ya. 2 tahun udah nggak naik motor, nggak naik mobil, diantar istri. Nah, ya, mujizat ya. Setelah itu apa yang terjadi? Nggak diem saja. Tetangga depannya yang katarak itu, ya, diajak. Satu mobil bahkan diantar ke sini ya. Dan itu orang tetangganya itu orang pertama yang pernah megang tangannya Mas Lim waktu mau ditetes. Makanya langsung sembuh. Ya. Jadi orangnya itu paranoid banget gitu ya. Begitu saya mau tetes, tangan saya dipegangi. Loh, apa aku mau netes, Bu? Tanganku dipegangi. Ya. Tapi langsung sembuh. Ya, disaksikan suaminya.
Nah, nggak lagi. Nah. Ya, emannya karena pengaruh dari ya nggak enak ngomongnya ya. Juga dari dokter juga. Pengaruh dari situ akhirnya berhenti pengobatannya. Ya sudah, intinya sudah merasa enak ya sudah. Ya. Jadi gini, kalau sudah berobat ke sini jangan campur-campur ya. Takutnya apa? Banyak pengaruh. Logika aja berpikir ya. Sudah divonis nggak bisa sembuh, tapi kok masih ke sana loh. Aneh kan? Kalau andai kata saya sendiri yang ngomong nggak bisa, otomatis jangan ke sini. Percuma, buang-buang waktu. Ya, walaupun nggak boleh bayar, tapi kan waktunya terbuang. Betul nggak? Lebih baik saya fokuskan juga ke pasien yang masih bisa. Ya. Tapi kalau selama saya bilang bisa, pasiennya yang berhenti, ya salah dewe. Betul nggak? Salah sendiri, betul ya? Kalau andai kata saya sudah bilang nggak bisa, kayak contoh nih, apa yang Mas Lim nggak bisa? Patah tulang. Kalau patah tulang, berobatlah ke sangkal putung. Ya. Nah, tapi kalau cuman stroke, sakit sendi, alah gampang. Ya. Mudah. Ya, mudah sekali ya. Yang ini dulu biar nggak paduan suara. Oh, kacamatanya sangat dipakai. Netesnya gimana? Nah. Ya. Oke, setelah itu siapa lagi yang ini? Pak Satpol PP. Ya. Pak Subandi. Iya. Waktu pertama kali ke Mas Lim apa yang dialami? Ngelihatnya itu seperti apa? Pertama Sebelum diobatin ya. Iya. Pertama itu saya memang berobat ke paranormal. Obatnya sampai ke paranormal. Iya. Karena teman-teman bilang sakitnya kayak nggak wajar. Lama di paranormal. Hampir 1 tahun. Dari Banyuwangi, Jember, Trenggalek sampai ke Tuban. Kalau Surabaya Surabaya sama Nganjuk, Mojokerto udah. Dari yang sampai masuk TV juga pernah didatengin juga. Sampai ke nggak usah sebut itu ya, nggak enak ya. Pokoknya yang sudah terkenal di TV ya, yang sudah sampai masuk TV tiap malam itu ya, sudah pernah didatangi. Antrinya dari siang pulang siang. Dari siang besok siang baru pulang. Iya. Jadi nginep. Tinampi namanya. Ya dulu disebut jangan dong. Baba jadi. Kenapa kok baba? Nah, itu saya dipijitin di sana. Dipijit ya. Ya. Dia bilang katanya nggak apa-apa itu, tapi setelah saya tahu ketemu gurunya, malah gurunya sekarang berobat. Gurunya Tinampi itu malah kalau ke sana nggak bisa. Itu dia bilang nggak bisa. Itu bukan khusus untuk penyakit ini. Maka sempat diobatin gurunya. Berapa lama waktu itu? Oh, hampir 2 tahun. 2 tahun. Iya. 2 tahun tetap mata kiri itu ada bayangan hitam. Ya, awalnya itu. Jadi ke dokter Geraha Merta sudah, ke rumah sakit Jemur Sari sudah, ke Haji sudah, ke Undaan sudah. Tapi tidak menemukan penyakitnya. Jadi katanya nggak ada apa-apa. Setelah itu saya ketemu Pak Naryo dari Perhubungan. Dari Dishub, Dinas Perhubungan, yang dia dulunya kesini. Awalnya katarak, malah jadi glukoma. Iya. Ya. Berobat ke sini ada perkembangan baik. Dulu tahu. 50%, sekarang tinggal 20 lah. Apanya? Tipis sekali. Kataraknya? Bayangan hitamnya. Oh, bayangan hitamnya. Iya. Kalau Pak Naryo
Tidak tahu saya, nanti tidak enak kalau saya nanyakan ke dia. Ya, kalau jadi nggak berlanjut bisa nyetir mobil sudah, ya, yang di sub itu. Iya, sudah bisa nyetir mobil. Ya, jadi gini, Pak Bandi, waktu pertama kali ke sini, lihat orang itu kelihatan apa aja, Pak? Bayangan ini aja, separuh aja. Separuh badan. Ya, separuh lah. Jadi pinggang ke atas. Pinggang ke atas. Jadi pinggang ke bawah nggak kelihatan. Iya. Nah, itu kalau ketemu setan apa ya? Dipikir orang sing gono sikile badan tok terbang ngono, disangka orang kan apa? Lihat semua orang kayak gitu. Nggak kelihatan kakinya, iya. Iya. Jadi naik motor juga hanya pelan. 30 40. 40 banter, Pak. Ya, sekarang 80 berani. Waduh. Jangan ngebut-ngebut ya. Oke. Jadi sudah cerita kemana aja, Pak? Saya ke grup di sekolahan, ya, teman saya kan Jogja. Dia sebenarnya seusia saya itu banyak yang menderita, tapi karena jauh dan sudah saya kasih nomornya, suruh hubungi aja lewat WA boleh, lewat ini apa YouTube-nya juga ada. Gak tahu kelanjutannya mereka berbuat atau enggak. Ya, jadi gini, yang jauh dari Surabaya pengobatannya bisa dilakukan secara online, betul ya? Iya. Bapak Ibu lihat, jadi medianya dikirim, begitu sampai dipandu lewat telepon atau video call. Jadi nggak ada alasan kalau jauh. Ya, ada juga yang alasan, Master, untuk medianya kan saya nggak punya biaya untuk itu. Nah, kalau sudah seperti itu, saya juga kepingin tahu bagaimana solusinya Bapak Ibu, kasih saya jawaban. Kalau ada yang seperti itu, kesininya juga biaya nggak mampu, karena di sini kan bener nggak boleh bayar, tapi transportnya kan dia harus bayar sendiri kan untuk kesini kan. Masa disangoni Master Lim dikasih tiket kan nggak mungkin ya. Terus habis gitu nggak bisa ke sini karena biaya lah. Terus habis gitu untuk medianya juga nggak bisa, istilahnya dia punya untuk beli. Terus solusinya bagaimana? Saya sampai hari ini mikir mumet, nggak iso ketemu solusinya. Mungkin Bapak Ibu bisa bantu gimana? Podo mumete apa ya apa? Iya. Podo bingungin ya. Makanya kalau bisa YouTube ini didengar oleh pemerintah yang berkewenangan, pemerintah yang punya duit, APBD daerah itu keluarkan untuk apa? Kesehatan masyarakat, itu lebih mulia. Saya jamin 2 periode. Betul nggak? Nah, makanya nanti di musim pemilu ini yang bisa memberikan janji-janji manis, percuma dengan orasi saja, tapi dengan bukti bahwa ini loh, mau keluar uang untuk kesehatan masyarakat yang notabene tidak dia kenal, suatu saat yang akan dia pimpin. Itu betul Bapak Ibu? Betul ya. Kalau cuma ngasih uang, ngasih sembako, disuruh milih, kira-kira milih nggak? Nggak akan. Kenapa? Nggak, percuma ya. Percuma dipangan tek ya. Tapi kalau dikasih mata terang, apalagi anaknya disembuhkan, otomatis bapak ibunya milih, betul? Bila perlu 2 periode ya. Nah, saya juga janji sama orang yang saya dukung untuk kampanye ya. Andai kata sampai nggak kepilih bagaimana? Mas Lim nggak usah dibayar. Mas Lim seneng kok nolong orang. Tapi kalau sampai kepilih bagaimana? Adakan lagi setiap bulan atau setiap minggu untuk kesehatan masyarakat. Gunakan APBD daerah yang nganggur itu loh, yang terlalu banyak itu, yang disia-siakan, yang untuk sesuatu yang kurang ya, kurang berkenan. Yang kemarin yang contoh apa? Pohon plastik ditanam di pinggir jalan. Fungsinya itu loh apa? Mikir gitu loh. Mereka itu bukan orang yang nggak pendidikan, mereka itu orang yang pendidikannya tinggi, betul? Lah pohon plastik tanam pinggir jalan itu berapa dana, berapa miliar itu ya. Terus akhirnya cabuti lagi. Iku loh, kalau mau sesuatu mau, ya mereka itu apa enggak orang pinter-pinter loh yang rapat itu. Ya. Terus fungsinya apa gitu loh, ya. Oke. Mana yang dites duluan? Ya. Terus ada lagi, apalagi, waduh nggak enak lah wis, nyinggung nanti ya. Jadi gunakan sesuatu yang bermanfaat seperti ini. Ada barusan di
Nah. Ada di ayo. Belum. Bukanya gini. Ya, ada di Facebook Mas Rim ya, waktu di grupnya glukoma. Dia cerita kena glukoma. Tak suruh ngubungi Mas Rim. Jawabannya apa? Saya nggak akan mampu untuk datang ke Master Lim. Loh, belum apa-apa sudah ngomong seperti itu. Untuk datang aja nggak mampu, ya kan? Kalau nggak mampu kan dimudahkan, apalagi itu. Terus solusinya bagaimana? Ayo komen di YouTube-nya Master Lim yuk, gimana solusinya? Tapi yang mikir dulu ya, jangan asal nyeplos ya. Takutnya kakean komen, akhirnya nyeplos malah bingung ya. Dipikir dulu. Kalau yang bisa nemukan solusinya ya. Yang bisa nemukan solusinya apa? Tak kasih sepeda, ini ya. Ya. Nggak bisa, soalnya solusinya nggak ada. Ya, ayo. Iya, kasih sepeda. Lo kasih apa meneh, bingung aku soalnya masalahnya. Ya. Pertanyaan yang nggak ada jawabannya ini. Ya. Bagaimana caranya Master Lim? Mana? Belum. Ya. Bisa memberikan kesembuhan kepada orang-orang, terutama orang-orang yang jauh dari Surabaya, yang nggak bisa ke sini karena transportnya jauh lebih mahal. Ya, itu mereka bisa ikut disembuhkan. Ya, apa cara nih? Gimana caranya? Ada yang nemu nggak kira-kira? Pertanyaan sulit, nggak ada jawabannya. Ya, sama seperti Pak Agus disuruh tidur saja. Jangan kena matahari, tidur yang banyak. Nah, jadi sama dengan seorang kerja bangunan, ya, disuruh tidur saja, jangan kena matahari. Ya, seperti itu. Ya. Nah, ya apa sih? Bingung, ya. Makanya Master Lim tuh mikirnya gini loh. Ada yang bilang, ya, ini saya setelkan ya. Saya setelkan apa yang ada yang ini yang sudah habis dioperasi ya. Itu nggak tahu dia dari mana ya. Nah, sudah operasi. Ya. Selamat siang Master, saya Endang dari Bekasi. Apakah saya masih Endang ini yang komen di Facebook saya. Apakah saya masih bisa sembuh? Mata kiri udah gak melihat, yang kanan penglihatan buram banget. Dua-duanya sudah dioperasi. Ya, seperti ini. Jadi saya suruh telepon saja biar lebih jelas. Pengobatan online bisa ya? Bisa. Caranya bagaimana? Media pengobatannya dikirim dulu, setelah sampai dipandu lewat video call cara pengobatannya. Di WA alamat kirimnya saya tanyakan ekspedisi, ongkos kirimnya berapa harga pengobatannya, berapa harga media obatnya harga berapa. Loh, tanyanya sampai 3 kali. Begitu saya share ya, Satsukinya ya, spray sama tetes. Kalau obat tetesnya berapa harganya, saya sudah jawab. Ada gratisan nggak buat saya yang sudah nggak bisa cari uang ya, tulisannya keliru lagi karena kondisinya saya udah gak bisa ngapa-ngapain, jadi minta gratisan ya. Saya jawab, datang ke rumah Master Lim jawabannya nggak boleh bayar ya. Beneran Master? Ya, oke. Semua pasien yang datang ke rumah Master Lim selama pulang tidak ada yang dibawa, itu tidak ada yang boleh bayar. Betul Bapak Ibu? Master Lim. Betul. Ya, saya ulangi lagi biar ini jelas, tadi agak kecil suaranya. Datang ke rumah Master Lim jawabannya nggak boleh bayar. Beneran Master? Semua pasien yang datang ke rumah Master Lim selama pulang tidak ada yang dibawa, itu tidak ada yang boleh bayar.
lihat di YouTube Master Lim. Ya, ini dibuktikan dengan Bapak Ibu yang datang ke sini, bahkan ada yang sudah puluhan kali, ada yang cuma belasan kali, ya, ada cuma beberapa kali, betul? Ada yang nggak? Ada yang bayar nggak? Nah, ada kan? Oke, semuanya sudah terbukti. Ke Master Lim nggak boleh bayar kecuali ada yang bawa pulang, betul ya? Nah, kalau bawa pulang nggak bayar, royoan ayo. Ya, go pick up ya, bawa pick up ya, nyarter pun nggak apa-apa. Ya. Oke, ini orangnya, ya, kelihatannya normal, padahal yang kiri gelap dan kanan udah buram banget. Kalau mau segera diobati sebelum terlambat, ya. Berapa duit online totalnya? 5 juta cukup enggak? Ya, dia bilang gitu. WA alamat kirimnya, nanti aja, duitnya masih kurang, tar ngemis lagi. Transfer apa bisa COD? Jadi dia sampai ngomongnya ntar ngemis lagi, ya. Pantes nggak ngomong seperti itu ke Mas Lim? Ya. Saya pikir ini orang tuh mau diobatin apa enggak? Bilangnya ntar ngemis lagi, ya. Sampai seperti itu. Ada orang yang tipenya orang. Nah, kalau Mas Lim ini nggak sabar, tak blok sama saya. Tapi karena dia butuh pertolongan, dia mau kemana lagi? Sudah dioperasi dua-duanya. Mau kemana? Kan nggak bisa kan? Makanya karena Mas Lim tujuannya itu menolong, bukan mata pencarian, ya, tetap sabar, ya, antara dia ke sini atau medianya yang dikirim. Tapi kalau Mas Lim cuma mata pencarian, saya nggak butuh orang-orang model kayak gini, betul nggak? Kenapa? Yang ngantri banyak, ya. Nanti Bapak Ibu lihat status saya hari Senin, ya. Dan kabar ini yang kurang bagus, Satsuki-nya mau habis, ya. Kenapa? Botol plastiknya susah, ya. Sudah susah pasti naik, ya. Tapi sebisa mungkin Mas Lim tahan supaya harganya nggak naik, ya. Walaupun sudah dinaikkan sama pabrik, sebisa mungkin subsidinya masih ada, ya. Jadi sampai pabrik sendiri bikin produksinya dia sendiri aja keteteran biji plastiknya. Nggak tahu kok sepi-sepi gini kok malah naik, ya. Musim pandemi gini kok malah naik semua, ya. Jadi Satsuki-nya nggak lebih dari 50 dus. Sedangkan besok dikirim ke satu tempat 6 dus. Ada 3 tempat, berarti sudah 18, sama 2 dus 20, berarti sisa 30 dus. Bayangkan, nyampe enggak dengan pasien yang seperti ini? Belum yang datang, belum yang online lagi, belum. Ya, mudah-mudahan nututin. Karena produksinya Satsuki bukan produksi kayak air mineral biasa. Satu truk itu bisa kurang lebih seminggu, walaupun sudah ada bahan bakunya. Kalau air biasa, satu truk seminggu tutup pabriknya, ya. Kalau air biasa produknya harus fast moving, bahkan satu jam aja bisa satu truk mungkin, ya, atau 3 jam satu truk setahu saya. Nah, ini seminggu. Makanya Bapak Ibu kalau lihat expirednya Satsuki itu kan beda-beda, ada yang tanggal 13, ada tanggal 14, tanggal 15, kenapa? Nggak langsung jadi, ya. Yang di stok di dosnya itu kan bisa beda-beda expirednya. Jadi produksi sekian, nah, nanti besoknya jadi sekian, ya. Saya juga nggak ini apa namanya, ya nggak bisa nyalakan. Memang gitu prosesnya, nggak semudah air biasa yang diminum biasanya, ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, daripada saya satu botol buat dia, ya, segini kan bisa ngobatin di sini 50 orang. Ini loh masih ada. Padahal ini sudah mulai hari apa saya ngobatin sini, pasien ini masih ada kan? Lebih baik ya saya milih yang datang ke sini yang saya obatin. Sama-sama saya berikan gratis, cuma-cuma nggak boleh bayar, iya. Daripada saya ngobatin cuma satu orang, lebih baik saya bagikan yang di sini, bisa untuk 50 orang. Itu loh. Bukannya Mas Lim itu nggak mau ngasih,
Lah semua orang semua seperti itu, terus bagaimana? Alah Mas Lim amal lah buat saya. Kalau ada yang seperti itu, kira-kira nggak usah banyak-banyak, 10 orang aja itu di sini bisa ngobatin 500 orang. Ya, yang penting saya 500 orang, betul ya? Nah itu. Oke, boleh buka mata? Ya, dihabisin satsukinya, tetes yang terakhir ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Makanya mudah-mudahan YouTube ini didengar dengan dermawan orang-orang yang duitnya nggak ada serinya, ya. Dengan yayasan-yayasan yang bingung uangnya mau dikemanain, ya. Dengan terutama mungkin beberapa pejabat yang sudah pensiun, yang duitnya lebih-lebih, bisa disumbangkan. Contoh nih ya, Mas Lim, saya nitip sekian, bread, transfer ke rekening istri saya, karena Mas Lim gak punya rekening ya. Ya, jadi Mas Lim gak pernah ada rekening ATM atau apapun juga, ya. Memang udah komitmen saya, jadi nggak mungkin bakalan ada orang bisa transfer ke rekening saya, tuh bohong, ya. Ada yang WA saya, Anda mendapatkan hadiah ini dari ini bojo. Saya udah punya rekening, ya. Ya. Itu mudah-mudahan Mas Lim saya titip buat yang membutuhkan. Nah, begitu saya dititipi jebret amanah, ada orang kayak gini, saya konfirmasi dulu apakah ini layak untuk mendapatkan, kasih saya kirim medianya, potong saya tulis ya. Barangkali ada yang seperti itu ya. Kan sulit nyari orang seperti itu. Bahkan sebentar lagi, mungkin 2 bulan lagi Mas Lim akan ke Australia. Itu fix, sudah pasti. Senin kita ngurus visa. Ya, kemarin udah foto. Dan ya, terus untuk ini 2 bulan lagi visanya berlaku 3 bulan. Nah, 3 bulan ini antara terus 3 bulan atau cuman sebulan atau 2 bulan saya nggak tahu, tergantung di sana situasinya bagaimana, kerasan tidak, ya, atau Mas Lim kayak berangan-angan ini apa, tiba-tiba ketemu sama satu pejabat, ya mungkin anaknya ROP atau dianya sendiri kena glukoma. Nah kalau dokter luar negeri Australia juga nggak akan bisa kok. Mas Lim kasih tempat tinggal. Stay here. Heal my son atau heal me atau iya, disuruhnya bukan dia, dan nggak tahu, nggak ada yang tahu. Ya. Dan Mas Lim belum pernah ke Australia, belum pernah. Ya. Jadi nggak ada yang tahu. Tapi ada dorongan kuat ke sana. Ya. Saya pikir biayanya lumayan loh itu, ya. Lumayan gede biayanya, tiket pesawat, ya, tempat tinggal dan makannya, ya. Tapi kok tiba-tiba ada dorongan kuat untuk ke sana. Dan saya cuma bawa 5 botol ini. Ya, 5 botol tetes akan saya bawa, dan mungkin 5 botol spray juga akan saya bawa. Ya. Kalau satsukinya saya bisa tambahkan ini ke air minum. Ya. Jadi kalau luar negeri tanpa satsuki bisa tinggal ini aja, tapi lebih boros di tetesnya memang. Ya, itu seperti itu. Dan kalau orang sana, kemungkinan medianya nggak akan saya lepas. Ya, 5 botol nggak akan saya lepas dengan harga berapapun. Ya. Mau nggak mau ya diobatin di sana. Selama saya ada di sana. Siapa tahu suruh tinggal di sana. Dapat green card. Kalau pejabat apa nggak bisa? Ya. Kalau pejabat di sana, duta besar atau bagaimana? Ya. Siapa tahu diangkat jadi dibikinkan tempat praktek sekalian di sana. Untuk ngobatin orang-orang sana kan. Ratusan bahkan jutaan orang yang menderita glukoma. Ya, di Indonesia aja tahun 2020 glukoma ada tercatat 76 juta orang. Lah penduduk Indonesia ini loh berapa kok yang glukoma itu 76 juta. Ya, berarti 1 dari 4 orang menderita glukoma. Betul nggak? Itu yang nyatat itu
bukan orang biasa dan masuk TV loh ya, itu akurat loh ya, masuk TV loh ya. Menurut saya lihatnya itu waktu itu di Facebook dan itu disiarkan di Metro, ya. Contoh kayak adiknya Aska ini. Aska ini ablasi retina, jadi dia naik motor sama orang tuanya ya, ditabrak dari depan, tidur di sepeda pecah, kena mata, hantamannya ke mata, lipisnya, akhirnya blind, tidak kelihatan sama sekali. Bahkan ada yang muter-muter katanya, iya betul Aska. Begitu ditetes, nuangis dia. Pertama kali ya datang. Sekarang walaupun dia nahan perih, dia tetap mau dengan rela ditetes. Kenapa? Karena ada hasilnya, betul ya? Iya. Jadi seperti itu. Ya, dari Sidoarjo ya? Iya. Nah, sama Pak Agus Sidoarjo. Ya. Bayangkan ini disuruh operasi dan nggak bisa sekali, betul ya? Dan itu pun nggak jamin. Nggak jamin, bisa lihat lagi. Kalau seperti ini, nggak ada yang nolong, siapa yang mau nolong? Ya, makanya ini Pak, ada Pak Satpol PP. Ya, Pak Satpol di musim pandemi gini Pak Satpol kan nggak boleh kumpul-kumpul ya. Udah nggak apa-apa sekarang. Oh sekarang udah nggak apa-apa. Ya, nggak, maksudnya gini. Ini Mas Lim berencana karena tempatnya udah nggak muat ya. Tempatnya udah nggak muat dan yang perlu pertolongan ini banyak. Mas Lim akan sewa satu ruko ya. Itu di daerah ini, kemungkinan nggak tahu jadi apa enggak karena mintanya mahal banget dan ini belum deal harganya ya. Di daerah Rungkut Asri. Ya. Bukan tambah adanya, tempatnya itu pinggir jalan ya. Nanti sekalian dibikin pet shopnya anak saya juga ya. Nah, gede banget 480 meter ya. Nah, itu satu ruangan sudah ruangan kaca, enak tinggal pasang AC, kasih kursi, nyaman udah. Ya. Nah, itu tempatnya bisa nampung 2 kali lipatnya ini ya, setidaknya nggak perlu desak-desakan seperti ini. Cuman kemarin tuh belum deal harganya karena mahal ya. Nah itu pinggir jalan saya pasangi spanduk ya, pengobatan Master Lim, pengobatan nggak boleh bayar ya, gini bla 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 ya, hanya membawa Satsuki, cari sendiri di apotek, intinya seperti itu. Nah tiba-tiba ada yang datang ya, entah itu kayak Pak Satpol PP, entah itu dari dinas kesehatan, entah dari apa. Kira-kira kena nggak saya untuk Pak ini nggak ada izinnya? Gimana Pak? Kalau ada yang bisa jawab kira-kira gimana? Saya yang jawab Pak. Iya, bisa. Pak, Bapak buka praktek ini ada izinnya nggak? Kalau enggak istilahnya enggak untuk bisnis ya kita harus izin ke ini dulu Pak, Polsek. Ke Polsek dulu. Iya, nanti konfirmasi dengan dinas kesehatan. Sama diarahkan ke dinas kesehatan. Nah, setelah itu kita ke Satpol PP. Satpol PP ya. pusat di Jaksa Agung. Iya. Setelah itu nanti kemungkinan dinas yang lain mungkin keturun, tapi setelah dapat penjelasan dari mereka, dinas-dinas yang sudah diterusin itu nanti kemungkinan gratis. Kalau untuk sifat sosial loh Pak. Ya, jadi gini, kalau saya itu cuman bilangnya simpel. Yang ada di YouTube saya dan Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, ya, itu saya bilang Mas Lim ini buka praktek apa enggak? Enggak. Nah, menolong apa buka praktek? Kalau enggak ditolong, kira-kira siapa yang mau nolong? Ya, buka praktek itu jelas. Satu, pertama ada hari, jam, dan tarifnya. Itu ada semua enggak? Enggak ada. Semuanya harus tergantung jamnya Mas Lim bisanya kapan, ya. Dan yang pasti tidak ada satupun yang boleh bayar. Ada yang bawa oleh-oleh, saya suruh bawa pulang. Kecuali Pak Agus ini ya, Pak Agus, Pak Alim, ya, mau ngasih Mas Lim oleh-oleh tak tampani terus, nggak pernah saya tolak. Ya, karena apa? Dari pasien sudah jadi teman. Ya, tapi kalau masih baru-baru, ya, nggak usah lah ya. Kenapa? Itu tadi nggak mungkin dimakan juga sama Mas Lim.
Karena Mas Lim itu nolong ikhlas. Nanti kalau udah jadi teman ngejak mancing, ayo ke mana, ayo ya. Selama Mas Lim bisa, ayo. Kenapa? Nambah teman, nambah seduluran. Tapi kalau masih baru-baru jadi pasien janganlah ya. Takutnya ada pamrih ya. Tapi kalau istilahnya kayak Pak Halim anaknya menikah, saya didudukkan di meja keluarga. Ya. Tuh, saya bukan keluarganya, tapi dikasih kehormatan untuk duduk di depan. Awalnya saya di belakang, dipanggil sama yang itu yang bagian anu meja itu ya, apa namanya itu ya? Oh, ponakannya. Dipanggil sama ponaknya. Mas Lim berapa orang? Saya datang 3 orang sama anak saya yang terakhir tuh. Didudukkan di depan meja. Oh ya, dari situ Pak Halim ada tantenya, nggak tahu siapa ya. Itu yang saudaranya dari Lombok. Oh iya. Ya. Kelvin dari Lombok ya, yang punya restoran apa itu. Nah, itu berobat ke sini dari Lombok naik pesawat ke sini. Yang kemarin itu saya lupa cerita, baru ingat ya. Ya, ke sini berobat ke sini, datang 2 kali ya. Setelah datang 2 kali, terus di sana saya juga ngobatin online CC-nya ada 2 orang. Itu sempat saya masukkan ke status WA saya atau di Instagram saya ada. CC-nya 2 orang yang katanya sudah kena syarafnya, sudah nggak bisa diapa-apain. 30 menit sama-sama mengalami perubahan 2 orang tuh. Ya. Nah, terus pesan Atsuki yang ada di status WA saya 18 dos, itu dia. Yang saya kirim naik Grab itu loh. Naik Grab iya. Nggak muat mobil saya. 18 dos ya. Saya panggil 2 Grab. Ya, itu. Saya kirim ke ekspedisi Bintang Lombok ini. Ya. Terus ternyata masih saudara, jadi saya tinggal kirim, nggak perlu surat jalan, nggak perlu apa, sudah orangnya udah tahu ya udah ya. Jadi sudah bawa ke ini Malaysia. Malaysia juga? Iya, dengarnya gitu. Ya kemarin yang obatnya dari Malaysia tuh Mas. Kan dia bawa oh ya, obat dia dari Penang, dari Malaysia juga, obatnya dibawa, saya suruh buang. Ya, dia bilang di sini nggak ada memang dari Malaysia, tapi saya suruh buang. Iya, makanya dibawa anak. Iya, logikanya itu ablasi retina. Kayak Aska ini, ablasi retina dari Malaysia, bayangkan sudah 100 juta lebih loh habis. Ya. Kemarin datang Mas. Datang sama ini barengan ini, ya. Sama-sama ablasi retina ya, tahu ya? Yang Lombok. Yang di ujung itu loh. Yang saya tanya, siapa di sini yang sudah habis 100 juta lebih? Itu juga ikut angkat tangan, yang dia ikut angkat tangan dia bilang sampai ke Malaysia. Ya. Sebelah saya. Sebelahnya tahu ya Pak Bandi ya? Iya, tahu. Ya. Nah, jadi banyak saksinya juga ya. Nah, itu tetesnya sebetulnya nggak boleh 2 ya. Hanya 1, tapi dia ambil 2 dengan catatan memang 1 digunakan untuk CC-nya. Makanya begitu sampai harus video call, dan benar akhirnya video call. Kenapa? Sudah komitmen Mas Lim, tetesnya hanya boleh 1 walaupun sampai luar negeri. Tapi karena CC-nya itu nggak bisa ke sini dan itu nitip ya. Tapi saya bilang benar ya dipakai sendiri. Ya benar sampai sumpah-sumpah nggak enak saya ya. Nah, tapi intinya dibuktikan dengan apa? Dengan video call, dan benar memang video call dan benar langsung ada perubahan ya. Lihat di Instagramnya Mas Lim, master_LIM ya. Saya masukkan Instagram. Kalau yang video pendek-pendek saya masukkan Instagram ya, sama Facebook. Ya, karena itu berhubungan langsung. Tapi kalau yang panjang-panjang seperti ini masuknya ke YouTube. Tapi akhirnya saya belum dibayar sama YouTube ya. Makanya subscribe-nya sudah 1000 lebih, tapi yang lihat nggak nyampe 4000 jam tayang. Dibantu dong supaya dapat dana dari YouTube ya. Supaya apa? Pengobatannya yang gratis-gratis ini subsidinya itu bisa dari YouTube. Kan sebagian besar ya nggak nutup kemungkinan saya masukkan YouTube itu tujuannya apa? Yang jauh dari Surabaya, luar kota, luar pulau, bahkan sampai luar negeri, mereka bisa tahu ya. Tapi YouTube ini ada iklan lah. Mas Lim kalau cek lah di YouTube-nya Mas Lim, iklannya udah muncul tapi belum dibayar. Karena apa? Jam tayangnya belum 4000. Makanya kalau bisa share ke mana? Ke grup WA. Share YouTube-nya Mas Lim, kirim ke grup WA yang sekarang ini loh, Bapak Ibu berobat ini loh. Share kemana? Ke Facebook-nya Bapak Ibu. Iya, sudah. Sudah, ya. Share kemana?
dan TikTok, ya. Share kemana? Instagram, ya. Semua media sosial yang gratis-gratis itu ibu share. Kenapa? Dengan begitu, apa yang terjadi? Mau nggak kesembuhannya itu nyusul seperti Pak Halim dan Pak Agus sama Pak Bandi yang share ke grup itu ya? Walaupun nggak ada yang kesini nggak apa-apa. Yang penting sudah berbagi, ya. Bu Lasmi bagaimana? Diam sendiri. Ya, seperti itu. Itu 4 grup. Nah, ada juga ya. Kalau Bapak Ibu tahu, suami istri sama satu kakaknya istrinya yang diem saja, yang waduh, kalau nanti 250.000 orang sudah diobati, saya kan kuatannya kan berkurang. Akhirnya dia diem saja. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Malah sampai hari ini nggak bisa ke sini. Kenapa? Yang nganter suaminya kena stroke. Aneh kan? Makanya kesembuhan jangan dibaik sendiri. Yang angkatan laut itu nggak pernah kesini lagi ya, ibu yang glaukoma itu nggak pernah ketemu. Oh, kesini. Pasti itu. Kesini. Kemarin janjinya kesini, akhirnya nggak datang. Itu kalau daftar dadaan Mbak, jam 6 pagi daftar gitu. Pak Uman. Ya. Kemarin daftar, itu sudah masuk meja operasi, pendarahan suruh balik pulang. Sudah? Boten. Kok nangkep binatang, Mas? Iya. Ya. Ya. Bantu, bayang. Ya. Tanda lagi. Nah, ya. Kok salah ya?